Oke teman-teman, di video kali ini masih mengupas tentang 100 rangkuman pertanyaan berkaitan dengan seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, bisa menonton video-video berkaitan dengan beasiswa LPDP. Salah satunya adalah kupasan tentang seleksi wawancara beasiswa LPDP di channelnya Sahabat Ilmu. Teman-teman bisa kunjungi channelnya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP. Nah, di video kali ini adalah video FAT terakhir, yaitu FAT 5 di kupasan tentang pertanyaan wawancara LPDP. Nah, apa saja sih yang akan kita kupas? Yang pertama ada berkaitan dengan personal, yang kedua tentang perkuliahan, dan yang ketiga adalah tentang penilaian terhadap LPDP. Langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama berkaitan dengan personal. Pertanyaan yang sering muncul nih biasanya yaitu akan menanyakan tentang siapa sih idola kamu dari Indonesia. Misalkan siapa nih, jadi teman-teman harus sudah punya catatannya. Waktu itu aku juga tulis salah satu idolaku, yaitu almarhum B.J. Habibie. Tetapi kita harus punya tuh alasan-alasan mengapa kita mengidolakan beliau. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sih buku favorit kamu? Kalau teman-teman punya buku favorit, nah teman-teman juga harus tuliskan. Tapi jangan asal teman-teman tulis, tapi teman-teman harus paham isi buku tersebut. Terus teman-teman juga harus tahu biodata dari buku tersebut, misalkan siapa pengarangnya, siapa misalkan redaksinya dari mana, tahun terbit, dan lain sebagainya. Jadi nggak ngasal teman-teman sebutkan buku tersebut. Lalu yang ketiga, apakah kamu mengetahui kejutan culture yang akan kamu alami? Bagaimana persiapannya? Nah, ini biasanya ditanyakan kepada teman-teman yang apply-nya nanti ke luar negeri. Nah, teman-teman tentunya harus tahu dan harus paham sebelum teman-teman ambil satu negara yang akan teman-teman jadikan tujuan teman-teman nanti kuliah. Jadi, teman harus tahu culture di sana tuh seperti apa. Terus yang akan menjadi kejutannya tuh seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini peran riset sangat penting di sini. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana kamu akan menghadapi musim yang berbeda dengan Indonesia? Jadi teman-teman juga harus tahu, ketika berbeda negara tentunya akan berbeda musim. Nah, teman-teman harus bisa mengemukakan seperti apa sih ketika teman-teman nanti kuliah di sana. Perbedaan musim itu akan jadi hambatan atau justru malah teman-teman lebih semangat lagi dalam belajarnya. Pertanyaan nomor 5. Ini adalah pertanyaan paling sensitif di kaum lajang, yaitu kapan menikah? Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman sudah punya rencana, boleh teman-teman nanti sampaikan ke LPDP, tapi yang jelas berikanlah jawaban yang efektif mungkin. Jadi teman-teman hindari ketika teman-teman menjawab nikahnya itu pas nanti studi dan lain sebagainya. Jadi ya kita pakai logika lah ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman setelah nanti dinyatakan lulus beasiswa LPDP langsung mau nikah, ya boleh, tapi ya kita ngasih garansi lah ya, yang bisa di argumennya yang bisa disetujui lah ya, argumennya bisa diterima gitu. Yang keenam, jika tadi bertanya kapan menikah, maka akan timbul lagi tuh pertanyaannya, menikahnya di mana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu sih lebih ke personal kan ya. Pertanyaan yang ketujuh, sudah ada calon atau orang yang disukai? Nah, ini akan terus ya pertanyaan-pertanyaan, biasanya ini pertanyaan tambahan aja sih teman-teman. Kadang ada sisi rileksnya, kita kayak ngobrol lah kayak mana. Jadi kita menganggap bahwa diskusi gitu ya. Ketika di wawancara LPDP itu kita lagi ada di sesi diskusi. Dan nanti tips triknya akan aku bagikan setelah video FAT ini. Yang ke-8, apa yang akan kamu lakukan kalau tidak diterima? Nah, ini juga teman-teman harus bisa persiapkan jawaban sopan dan benar gitu ya. Maksudnya benar tuh tidak keluar dari visi misi LPDP dan tidak keluar dari visi misi teman-teman gitu. Kayak misalkan, kalau memang tidak diterima, teman-teman akan terus mencoba dan tetap ke rutinitas teman-teman, ataukah mau mencoba beasiswa yang lain, kayak gitu. Pertanyaan nomor 9, apa yang akan kamu lakukan kalau diminta melepas jilbab? Wah, ini mungkin untuk teman-teman muslim, ya kalau aku sendiri sih, ya tidak akan gitu ya, tidak akan mau tuh kalau diminta melepas jilbab, kayak gitu. Terus nomor 10, cara bekerja sama dengan orang asing. Ini untuk teman-teman yang akan kuliah di luar negeri. Banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali yang harus teman-teman persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satunya ketika
teman-teman ditanya cara bekerja sama dengan orang asing, ya teman-teman akan memahami karakternya dulu kah, atau misalkan seperti apa langkah-langkahnya, kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa minta bantuan Mbah Google ya. Di teman-teman searching seperti apa jawaban-jawaban yang kira-kira bisa memberikan atau jawaban itu bisa diterima oleh orang lain, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya berkaitan dengan perkuliahan. Pertanyaan pertama adalah apakah yang kamu pelajari nanti akan membantu karir? Tentunya iya kan ya. Terus bagaimana kamu membangun jaringan internasional dan nanti aplikasinya untuk karir di Indonesia seperti apa? Kayak gitu pertanyaan-pertanyaannya, jadi akan berkaitan dengan seputar perkuliahan nanti dengan kaitannya dengan profesi yang teman-teman geluti di Indonesia kalau teman-teman yang memang kuliahnya di luar negeri. Terus ketiga, bagaimana Anda menilai bidang studi Anda? Nah, ini juga teman-teman ngasih penilaian. Jadi dari sekarang teman-teman harus riset. Kumpulkanlah fakta-fakta sebanyak mungkin. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang telah Anda lakukan sejauh ini untuk menunjukkan kepedulian Anda terhadap bidang studi Anda? Apakah nih, misalkan teman-teman aktif, waktu itu aku memang pernah aktif ikut kontribusi bikin soal-soal untuk olimpiade tingkat kabupaten, tingkat kopertis, tingkat wilayah, kayak gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang Anda lakukan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung studi Anda di negara X? Apakah Anda misalkan menjelajahi salah satu situs tempat Anda nanti kuliah, misalkan kampusnya, negaranya, dan lain sebagainya? Apakah Anda cari-cari orang yang berbagi cerita di YouTube misalkan berkaitan dengan keadaan negara tempat teman-teman nanti akan tuju dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Lalu yang keenam, menurut Anda apa masalah utama Indonesia sekarang ini? Apakah Anda akan membantu Indonesia mengatasi masalah tersebut? Nah, teman-teman juga ini perlu riset berkaitan dengan masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan bidang studi yang teman-teman ambil dengan masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Kalau bisa sih yang masih hangat gitu ya. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan hubungan antara negara yang Anda tuju dengan Indonesia. Ini juga penting ya, teman-teman harus paham nih hubungannya itu seperti apa. Terus yang kedelapan, apa yang Anda ketahui tentang budaya kerja dan belajar di negara yang Anda tuju? Nah, teman-teman, budaya kerja dan belajarnya itu berbeda ya antara satu negara dengan negara lain. Nah, maka ini juga perlu dilakukan riset. Pertanyaan yang ke-9, berapa biaya kuliah dan biaya hidup di universitas dan negara tujuan? Nah, biasanya mungkin teman-teman juga harus paham gitu ya, ini untuk mengecek teman-teman tuh tahu nggak sih di negara tersebut, di universitas tersebut tuh biayanya seperti apa? Apakah misalkan biayanya itu relatif murah, mahal, dan lain sebagainya. Biar teman-teman tuh paham bahwa teman-teman tuh dibiayai dan biayanya tuh sejumlah sekian gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan pertanyaan berkaitan dengan penilaian terhadap LPDP. Pertanyaan terakhir di 100 rangkuman pertanyaan wawancara LPDP. Nah, yaitu apabila kamu harus memilih membiayai satu orang kuliah di luar negeri atau 10 orang kuliah di dalam negeri. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa memberikan jawaban yang seperti tadi sih, menengahkan gitu. Jadi kapan teman-teman setuju ketika menguliahkan satu orang di luar negeri, dan kapan teman-teman setuju untuk mengambil pilihan di dalam negeri 10 orang yang akan kuliahkan. Jadi ini akan teman-teman refleksikan ke masalah-masalah yang ada di Indonesia itu sendiri seperti apa, dan kebutuhan sumber dayanya sendiri seperti apa, kayak gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman pertanyaan-pertanyaan di part 5, semoga bermanfaat, dan jika masih ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, seperti biasa ada tips dan trik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan wawancara LPDP. Apa tipsnya? Simak ya. Oke teman-teman, di video kali ini tips dan trik menjawab pertanyaan wawancara yang pertama. Yang pertama ada tetaplah rendah hati. Ini adalah tipsnya teman-teman. Jadi selain attitude, teman-teman harus dituntut untuk rendah hati, karena ya yang wawancara teman-teman juga adalah para ahli gitu ya. Tapi di sini apa sih garansi ketika teman-teman tuh nanti lulus sebagai awal di LPDP kayak gitu. Jadi teman-teman tetap rendah hati walaupun ya prestasi teman-teman tuh setinggi langit gitu ya. Tips yang kedua, sampaikan pendapat Anda dengan sopan. Ini sangat penting. Kembali lagi ya teman-teman, bahwa LPDP itu sangat menuntut attitude. Jadi teman-teman harus benar-benar menyampaikan setiap pendapat itu dengan sopan. Yang ketiga adalah, jika Anda diminta berbahasa Inggris, harus siap, dan jika tidak bisa, usahakan tetap tenang. Nah, ini untuk teman-teman yang tujuan kuliahnya di luar negeri, ini sering komen sih, Kak, kira-kira untuk yang tujuannya luar negeri harus berbahasa Inggris kah? Ya, aku bisa kasih jawaban ya, sekitar 60-100% wawancaranya berbahasa Inggris teman-teman. Kalau untuk yang di dalam negeri ya sekitar 40 lah ya, 40-70% itu kayak gitu teman-teman. Jadi ya yang
nanti pewawancara itu akan lihat kan sertifikat bahasa kita, dan tahulah nilai bahasa Inggris kita itu berapa, nilai TOEFL kita. Jadi ya akan disesuaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bahasa Inggris, atau mungkin dalam berbahasa Inggrisnya itu akan menyesuaikan dengan skor TOEFL yang kita dapat, kayak gitu. Tips yang keempat, sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Ini sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman nanti selesai wawancara, maka teman-teman harus menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih teman-teman, dan ini bisa jadi poin lebih. Dan kenapa penyampaian permohonan maaf dan terima kasih ini sangat penting, nanti akan dikupas di video selanjutnya setelah video ini. Nah teman-teman, mengapa penyampaian permohonan maaf dan terima kasih ini sangat penting, dan nanti akan sahabat ilmu kupas di video part selanjutnya setelah video ini, kayak gitu teman-teman. Berkaitan nah itu dia rangkuman pertanyaan wawancara LPDP, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video sahabat ilmu. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar, dan jika teman-teman yang baru nonton video ini bisa lihat semua kupasan berkaitan dengan LPDP di sahabat ilmu, channelnya sahabat ilmu. Dan jika ada teman-teman yang mau bertanya intens pribadi atau mau ikut Zoom persiapan dengan wawancara LPDP, bisa DM admin di @v.azami. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.